Saya berharap saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa, karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Amin, saudara-saudara. Saya percaya kita semua akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Ini adalah hari Pentakosta, tapi sermon saya hari ini is not your typical Pentecostal sermon. Oke, so be ready. Kita akan lihat sama-sama dari kitab Matius pasalnya yang ke-18. Matius 18 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Matius 18 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya semua saudara sudah familiar sama ayat ini, karena ayat-ayat ini biasanya digunakan di kebaktian-kebaktian yang sepi pengunjung. Di kebaktian kalau udah gak ada yang datang, biasanya yang di depan mulai ngutip ayat ini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara, itu betul sekali, gak ada salahnya, karena memang benar, ya 2-3 orang berkumpul, memang Tuhan Yesus ada di sana. Tapi yang saya mau yakinkan saudara-saudara semua pada siang hari ini adalah begini. Yesus mengatakan kalimat demi kalimat ini bukan untuk kebaktian yang sepi pengunjung. Yesus tidak sedang mengajar ya kepada murid-muridnya tentang kebaktian yang kosong, ruang kebaktian yang tidak ada yang hadir. Bukan itu. Tapi yang Yesus sedang ajarkan buat murid-muridnya dan untuk saudara dan saya adalah kita ini harus mahir menjadi orang-orang yang pintar dalam membangun hubungan. Yesus sedang mengajarkan supaya saudara dan saya mahir in people connection. Yesus sedang mengajarkan supaya saudara dan saya, kita semua, kita mahir dalam menerima perbedaan. Karena kalau saudara mulai baca ya ayat yang ke-15 saja, nanti saudara saya sarankan baca semuanya, Matius 18. Ini tentang soal membangun hubungan. Yesus gak pengen banget ada satu orang tersesat atau terhilang. Makanya dia pengen saudara dan saya, dia pengen mempelainya, dia pengen gerejanya itu partneran sama dia. Berpartner sama kerajaan sorga, supaya kita jadi people connection di dunia ini, di planet bumi ini. Karena kalau saudara mulai baca di ayat yang ke-15, jelas Yesus sedang mengajarkan tentang cara membangun hubungan yang sehat. Bukan kebaktian yang sepi pengunjung. Ayat 15 kan kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, tegur dia 4 mata. Masih juga jatuh dalam dosa, panggil 2-3 saksi yang lain. Masih juga jatuh dalam dosa, sampaikan masalahnya buat jemaat. Masih juga jatuh dalam dosa, anggap dia orang luar yang tidak kenal Tuhan. Lalu muncullah kalimat-kalimat yang baru saja kita baca. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Lalu Yesus menambahkan ayat 19 dengan kalimat yang sangat-sangat powerful. Yesus mengatakan begini, jika ada di antara kamu 2 orang saja. Berapa saudara? 2 orang saja. Mereka bisa sepakat dan mereka minta apa saja, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. So kata sepakat, this is going to be our password for the day and the rest of our days. Ya, kata sepakat akan menjadi password kita mulai hari ini dan seterusnya. Kata sepakat. Dan Yesus kasih syarat, 2 orang saja bisa sepakat. Nah ternyata kata sepakat yang dipilih sama Tuhan Yesus, ini bukan sepakat seperti keseragaman, bukan. Karena kata sepakat yang dipilih sama Tuhan Yesus ini diambil dari bahasa musik.
Bahasa Yunaninya symphoneo. Saya mau bertanya sama saudara. Saudara pernah lihat grup musik yang anggota di dalamnya saling iri hati? Saudara pernah lihat grup musik kayak begitu? Pemain drum iri sama gitaris, pemain bass iri sama keyboardis, ya, pemain perkusi iri hati sama vokalis. Nggak ada, kita nggak pernah lihat kayak gitu. Semua grup musik, dari The Beatles sampai sekarang, semua grup musik mereka setiap anggotanya memerankan fungsi mereka masing-masing dengan senang hati sampai muncullah simfoni. Sampai muncul harmonisasi. Nah, ternyata kata sepakat bahasa Yunaninya adalah symphoneo. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ternyata artinya adalah harmonisasi atau simfoni. Jadi ternyata kata sepakat yang dipilih sama Tuhan Yesus artinya bukan seragam. Unity is not uniform. Kesatuan bukan jadi sama semuanya. Mau ada kesatuan, oh bahasa rohnya mesti sama ya. Ya, lagunya mesti sama, gayanya mesti sama. Kita orang Kristen kebiasaan kayak begini. Kalau mau jadi satu, mesti seragam semuanya. Enggak. Ternyata maksudnya Tuhan Yesus adalah sepakat punya pengertian kita bisa menerima perbedaan. Itu dia. Itulah kesatuan. Kita bisa menerima perbedaan. Bukan jadi sama, bukan jadi seragam. Dan Yesus menambahkan, kalau ada dua orang aja kayak begini, dua orang bisa menerima perbedaan. Mereka berdoa, doa mereka akan powerful. Doa mereka akan dijawab oleh surga. Doa mereka akan menembus langit. Nah, kita harus cek hari ini. Kalau doa-doa kita selama ini powerless, tidak powerful. Doa-doa kita jarang dijawab sama Tuhan. Coba cek. Saya sudah jadi manusia yang mahir nggak dalam menerima perbedaan? Dua dulu, mulai dari suami istri dulu di rumah. Istri bisa terima nggak kalau suaminya beda? Suami bisa terima nggak kalau istrinya beda? Ya, cara kita menyampaikan sesuatu beda, bisa terima nggak gini-ginian? Lihat anak berbeda. Kita jagoan maksain kehendak soalnya. Papa pendeta, kamu pendeta ya. Papa lawyer, kamu lawyer. Papa dokter, kamu harus dokter. Kita cuma jago memaksakan kehendak. No. Ajarkan anak-anak kita untuk melakukan rencana Tuhan. Bukan rencana orang tua. Yang setuju bilang amin. Jangan suka maksain kehendak kita. Kita kebiasaan kayak begini. Kita pour in people connection. Kita nggak connect akhirnya sama anak-anak kita. Suami istri apalagi, jadi nggak connect. Karena kita ini nggak mahir gini-ginian. Kita nggak mahir membangun hubungan. Nah, salah satu alasan saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus, dari banyak alasan. Salah satu alasan adalah, He's the master in walk the talk. Yesus tuh gak pernah teori, dia ngajarin apapun dia udah lakuin. Yesus kita tuh gak pernah mahir dalam teori-teori doang gitu, gak pernah. Dia memilih kata sepakat karena memang lifestyle-nya Tuhan memang begitu. Gaya hidupnya Tuhan yang kita sembah memang begitu. Coba, Tuhan kita gak pernah jadi one man show, dia gak pernah jadi penyanyi solo, dia gak pernah jadi pemain tunggal. Dia gak suka sendiri-sendiri. Makanya Tuhan kita, dia gak suka perpecahan jemaat. Dia gak suka orang kepahitan. Kalau saudara baca lanjut Matius 18, Yesus ngajarin Petrus soal pengampunan. Dia gak suka orang-orang yang nyimpen salah orang lain. Dia gak suka perceraian. Karena yang dia ajarkan adalah menerima perbedaan.
Nah, gaya hidupnya Allah kita memang seperti itu. Dari dia sedang menciptakan bumi ini, dia udah kasih tahu gaya hidupnya. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya. Alkitab bilang begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertama kali Tuhan menyatakan dirinya, dia menggunakan kata kita. Anak kecil pasti udah tahu. Ya, kalau dengar kata kita berarti lebih dari satu. Dan kita orang Kristen pasti udah tahu lah. Kalau kita dengar kata kita, ya, lebih dari satu berarti ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Membentuk satu kesatuan namanya Tuhan. Nah itu, lifestyle-nya Tuhan kita memang begitu. Memang seperti itu gaya hidupnya dia. Dan di Indonesia paling ketara, kita nih ciptaannya sebenarnya ngikutin gaya hidupnya dia. Di Indonesia ketara banget, manusia gak bisa sendiri, makanya ada keluarga. Keluarga gak bisa sendiri, makanya ada RT. RT gak bisa sendiri, makanya ada RW. Ada kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Negara pun gak bisa sendiri. Makanya ada PBB, ada ASEAN, dan seterusnya. Kita nih sebenarnya ngikutin pencipta kita. Nah, tapi sekarang ada oknum lain yang ingin merusak desain ini. Desain pencipta kita, buat kita nih, mau dirusak sama oknum ini namanya iblis. Iblis punya gaya hidup. Kalau Tuhan tadi punya gaya hidup, ya, mahir membangun hubungan, mahir menerima perbedaan, ya, good in people connection. Iblis juga punya gaya hidup. Namanya adalah mentingin diri sendiri. Waktu lagi proses penciptaan, saya percaya semua saudara sudah tahu, ada malaikat ditendang dari surga. Namanya Lucifer. Kasus Lucifer, kita nggak sempat buka ayatnya, tapi ada di Yesaya 14, saudara bisa baca later on. Dalam 2 ayat saja, ayat 13 dan 14 kalau nggak salah, itu kata aku muncul sampai 5 kali. Dalam 2 ayat, aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi. Aku hendak menyamakan bintang-bintang di langit. Tuhan sebut dirinya kita, iblis aku. Keakuannya tinggi. Tuhan sangat community sentris, iblis sangat egosentris. Amsal 30 menyatakan Lintah punya 2 anak, namanya untukku dan untukku. Alkitab udah pesan, di akhir zaman banyak manusia akan mentingin diri sendiri. Be very careful with this. Banyak orang sekarang emang terlibat di kebaktian, ratusan, ribuan, tapi mereka lonely, mereka sendiri. Makanya yang luar biasa gini, waktu Tuhan baru ciptain semua dia bilang baik semua kan, semua baik. Tapi waktu dia lihat Adam seorang diri, pertama kali kalimat tidak baik keluar dari mulut Tuhan. Tidak baik manusia seorang diri. Ingat ya, yang belum nikah. Ayat ini bukan untuk yang belum nikah, buru-buru nikah. Halo? Karena saya ketemu banyak pasangan yang udah nikah, tapi masih ngerasa lonely juga. Di GSJS jam 2 gak ada tapi. Banyak di Jakarta, udah nikah tapi masih ngerasa sendiri. Ayat ini yang Tuhan katakan, tidak baik manusia seorang diri, gak serupa sama gambar dan rupa kita. Maksudnya adalah begini, hey manusia butuh kaca dari orang lain. Kita perlu dikoreksi sama orang lain, kita masih perlu dinasehatin sama orang lain. Kita perlu dikasih input sama yang lain. Kita perlu dikritik sama orang lain.
Nah, iblis nggak suka gini-ginian. Dia mulai masuk, dia mulai kerja keras, dan mulai manusia dinasehatin, itu urusan saya, bukan urusan kamu. Nah, kalau udah ada gini-ginian nih, be careful. Ya, gaya hidup siapa yang kita mulai ikutin? Oh, restoran kamu seharusnya gini, itu restoran saya, kamu jangan ikut campur. Gereja kamu seharusnya gini, itu gereja saya, itu pelayanan saya, kamu jangan ikut-ikutan. Lulu gue. Nah, iblis lagi kerja keras supaya banyak ciptaan Tuhan ikutin gaya hidupnya dia. Saudara mesti tahu, negara-negara yang penduduknya individualnya tinggi, egosentris, gereja sulit bertumbuh. Gereja mati di sana. Ya, saya kasih contoh benua Eropa. Yang nonton dari Eropa. Eropa semenjak abad 14, mereka punya semangat namanya Renaissance. Ini yang menyebabkan bangsa Eropa hobi loh, senang menjajah bangsa lain. Indonesia korbannya kan, kita dijajah 3 dari Eropa. Dan di Eropa sampai hari ini gedung gereja banyak, tapi isinya bukan kebaktian. Isinya berubah. Ya, saya lihat pakai mata kepala saya sendiri. Ada yang jadi diskotik, ada yang jadi tempat paranormal, dan seterusnya. Saya tanya sama polisi di situ, kok gedungnya nggak diganti? Oh jangan Pak, karena banyak turis foto depan situ. Gedung gereja cuma jadi objek turis saja. Berubah fungsi. Sementara pesannya Alkitab buat saudara dan saya, adain waktu buat orang lain, ya, kasih tumpangan buat orang lain, kasihi orang lain, ya, doain orang lain, ampuni orang lain. Sementara gaya hidupnya iblis, untukku dan untukku. Kamu yang ngunjungin saya, kamu yang doain saya, kamu kasih waktu buat saya. Semuanya serba aku dan aku. Alkitab sudah mencatat gejala orang yang individualnya tinggi. Yuk kita lihat, Amsal 18 ayat yang pertama. Amsal 18 ayat yang pertama. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kalau saya boleh pakai terjemahan bebas saya, orang yang individualnya tinggi, menyendiri, dia cari mau-maunya sendiri, lulu gue. Terus amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ini orang udah gak bisa dikasih pertimbangan. Dikasih nasihat, dikasih input, dikasih masukan gak bisa. Apalagi dikritik. Bisa perang dunia sama orang kayak begini. Orang ini cepat marah, cepat tersinggung, cepat naik darah. Nah kalau udah ada gejala ini pada kita, buru-buru cari teman-teman baik. Berarti kadar individual kita mulai tinggi. Percaya saudara, percaya saya. Gak akan pernah ada aplikasi, ada tangan keluar bisa meluk kita. Gak akan bisa. Ada aplikasi yang ada tangan keluar lalu kasih tap in our back. Everything will be okay. Gak ada aplikasi kayak gitu. Kita perlu orang. Kita perlu teman baik yang melakukan hal itu. Kita gak bisa sendiri. Kita gak bisa. Makanya jangan mentingin diri sendiri. Orang yang menyendiri, emosinya gak balance. Makanya sekarang terkenal dengan istilah baperan. Pernah dengar? Atau sering baperan? GS jam 2 gak ada kayaknya. Jakarta banyak baperan, ya ampun. Emosinya gak stabil. Ada seorang aktor terkenal namanya Heath Ledger. Kayaknya saudara gak ada yang tahu dia. Saudara rohani banget kayaknya mukanya. Heath Ledger pemeran Joker di film The Dark Knight, Batman. Saudara tahu, waktu dia memerankan Joker, itu Christian Bale yang meranin Batman kayak ketutup sama Joker di situ. Ketutup.
Starnya di film itu bukan Batman, tapi Joker. Ternyata waktu mau syuting film tersebut, Heath Ledger kurung diri di apartemen mewah. Dan dia memutuskan disconnect sama dunia luar. Dia nggak mau pakai internet, dia tidak pakai wifi, dia tidak pakai telepon, dia tidak pakai apapun juga. Cuman dia sama skrip film. 3 bulan. Keluar dari itu apartemen, wih sakit jiwa beneran. Karena Joker di film tersebut psikopat. Dia syuting, sutradaranya sampai bingung. Wow. Sampai ditambahin 3 scene di luar storyboard. 3 scene tambahan. Karena actingnya luar biasa banget. Selesai syuting, singkat cerita. Ya, sakit jiwa ini terus kebawa di Heath Ledger dan akhirnya dia bunuh diri. Disconnect sama dunia luar. Disconnect from the people. It's very dangerous. Dan saudara mesti tahu, salah satu roh yang lagi kuat bergerak di akhir zaman, hari ini namanya adalah roh Kain. Yuk kita lihat di kitab Yudas ayat yang ke-11. Yudas pasal yang pertama, memang cuma 1. Ayatnya yang ke-11. Yudas lagi berbicara tentang akhir zaman ya. Kalau saudara punya judul perikopnya itu hukuman atas guru-guru palsu. Ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 nama yang disebut sama Yudas. Kain, Bileam, dan Korah. Bileam dan Korah disebut salahnya sama Yudas. Kesesatan dalam upah, Bileam. Korah tuh kedurhakaan, pemberontakan. Nah Kain agak-agak blurry nih. Cuman disebut celaka mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Nah ternyata kalau saudara pelajari dari bahasa asli, dari banyak literatur, ternyata maksudnya Yudas adalah celaka mereka yang mengikuti the way of life of Cain. Lifestyle-nya Kain, celaka mereka. Lifestyle-nya Kain ada di mana ceritanya? Cuman ada 1 di Kejadian 4. Ya, judulnya Kain dan Habil. Saya kasih highlights-nya aja buat saudara. Ini katanya 2 kakak beradik, 1 hari itu mempersembahkan korban bakaran. 1 dari peternakan, 1 dari pertanian. Guru-guru sekolah minggu zaman dulu bilang, ya asapnya Habil lurus ke atas, asapnya Kain belok-belok. Dahsyat loh guru sekolah minggu kalau kasih pewahyuan. Ya, boleh tepuk tangan yang meriah buat guru-guru sekolah minggu. Itu gak dicatat di Alkitab, asapnya Kain belok-belok gak ada, cuman guru sekolah minggu yang ngomong kayak gitu. Dan itu nancep loh di kepala saya sampai hari ini. Dan ini yang menyebabkan korbannya Kain gak terlalu diterima sama Tuhan. Dan Kain mulai jealous with his brother. Dia mulai iri hati, dia mulai marah. Dan Tuhan datengin Kain, Tuhan kasih pertimbangan, kasih input, kasih nasihat. Kain, be careful. Dosa sudah ngintip depan pintu, kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu yang akan dikuasai sama dosa. Kain gak peduli. Habil diajak ke padang, dihajar Habil, mati Habil. Tuhan datang lagi. Tuhan bertanya sama Kain. Kain, di mana adikmu? Where is your brother? Saudara masih ingat jawabannya Kain buat Tuhan? Apakah aku penjaga adikku? Am I my brother's keeper? Saya dari dulu bingung, ini maksudnya apa sih? Aku penjaga adikku tuh maksudnya apa? Saya baru dibukain. Ternyata maksudnya Kain buat Tuhan gini, Tuhan, Habil mau susah, mau sedih, mau melarat, mau sakit, mau mati, bukan urusan saya. Ngapain saya jaga-jagain dia? Nah itu tadi yang orang Jakarta bilang, lu, gue. Lu mau ngapain bukan urusan gue mau ngapain bukan urusan lu.
Ternyata gaya hidup lugu ini, lulu gue, lahir dari gaya hidup anti community, anti people connection, anti unity, anti menerima perbedaan. Hukuman Tuhan buat Kain mengerikan. Itu pun Kain keluar dari mulutnya. Sungguh sangat mengerikan hukumanmu untuk aku. Tuhan bilang gini, oh gitu. Oke, mulai hari ini kamu akan jadi pengembara dan pelarian seumur hidupmu. Saya dulu nerimanya gini, Kain enak banget dihukum suruh traveling seumur hidup. Saya dulu nerimanya begitu, ternyata enggak. Alkitab bahasa Inggris mengatakan, from this day you're gonna be a homeless fugitive and vagabond. Ada kata homeless di sana. Ternyata Kain dihukum Tuhan gak bisa pulang seumur hidup. Ini hukuman yang mengerikan. Gak bisa pulang. Saudara pernah ngalamin gak bisa pulang? Saya pernah di Lombok. Lagi high season, pesawatnya rusak. Gak ada pesawat pengganti. Kita dikasih sama maskapainya hotel bintang 5, bayangin. Saya pas masuk di hotel bintang 5, udah gak keren itu hotel. Rasanya bintang 7. Pusing pala saya. Karena apa? Gak bisa pulang. Gak bisa pulang tuh sengsara. Oke. Saudara nyadar pulang is a wonderful thing? Oke, belum nyadar juga. Pulang tuh hal yang menyenangkan. Oke, karena saudara nggak sadar, kita buktiin sama-sama. Semua di sini kalau malam tidur? Ya, oke. 7-6 jam? Oke. Saya mau tanya, ada yang bangun pagi lompat dari tempat tidur? Dan bilang gini, wah gue mau buka restoran. Ada yang bangun pagi gitu? Wah gue mau ke kantor. Ada yang gitu bangun pagi? Kita semua kalau bangun pagi susah misah dari bantal dan guling. Tidak. Kita udah mandi, udah sabunan, ke kantor disapa good morning, masih kayak tidur. Morning. Update sosial media, I need my morning booster. Anehnya baru 7 jam tidur loh. Tapi kayak nggak ada yang semangat kalau pagi. Anehnya, waktu udah jam 5 sore atau jam 4 sore, ya jamnya kita pulang, alarm kantor bunyi, lo mau kemana? Gue balik dulu. Wih, beda sama good morning tadi. Gak langsung balik, bisa ke Pakuan dulu, ke TP dulu, latihan musik di gereja, bisa ikut Zoom, punya tenaga ekstra kalau mau pulang. Karena apa? In the back of our heads, pulang is a wonderful thing. Di Jakarta kalau banjir, orang rela buka sepatu, gulung celana, lewatin banjir karena mau pulang. Coba mau pergi, gak ada yang mau pergi. Apalagi pergi ke kantor pagi-pagi, depan rumah banjir, langsung telepon bos. Bos, banjir. Beda sama pulang. Makanya peristiwa pulang di Alkitab heboh semua. Esau dan Yakub damai, pulang. Ishak pesta besar. Anak yang hilang pulang, Lukas 15, bapaknya pesta besar. Pulang is a wonderful thing. Kain gak bisa pulang seumur hidup. Makanya dia bilang, mengerikan sekali hukumanmu untuk aku. Tuhan bertanggung jawab. Kalau Tuhan pengen saudara dan saya jadi manusia komunal, ya Tuhan tanggung jawab. Tuhan kasih komunitas namanya GSJS nih. Dikasih. Saudara jangan mikir saudara datang sini karena ngesot gitu, datang sini. Enggak. Gak kebetulan saudara ada di sini, tapi Tuhan sudah point saudara untuk masuk di sini. Jangan anggap remeh. Karena banyak orang Kristen menganggap remeh komunitas. Berantem sama gembala, pindah gereja. Gereja baru berantem sama worship leader, pindah gereja.
Gereja baru berantem sama tukang parkir, pindah lagi gereja. Akhirnya hidupnya lari dan mengembara. Dan Alkitab catat, celaka mereka yang ikutin gaya hidupnya Kain. Mereka akan sesat terus dalam hal keuangan dan mereka akan berontak di mana-mana. Seperti Korah. Be careful. Karena iblis lagi kerja keras supaya kita mentingin diri sendiri. Saya waktu lagi siapin firman ini, kira-kira 2 mingguan lalu, saya buka story-nya GSJS tentang kartu anggota. Gak kebetulan. Saya share ini bukan pesan dari gembala, bukan. Tuhan pengen saudara menghargai komunitas saudara. Jangan jadi orang Kristen yang hobinya jalan-jalan. Gak punya rumah. Akhirnya mengembara dan lari terus. 3 agenda di komunitas yang sehat. Ya, kalau saudara merasa individual saudara naik, cari komunitas yang sehat. Yang pertama, komunitas ini membangun hubungan kepada Tuhan. Udah GSJS lah. Karena ada komunitas yang membangun hubungan sama minuman keras, ada. Jangan join sama komunitas-komunitas kayak begitu. Ya, ada komunitas yang ya membangun hubungan sama laki orang. Jangan join sama gitu-gituan. Oke? Join sama komunitas yang membangun hubungan sama Tuhan. Udah, GSJS ini tempatnya. Yang kedua, saya gak perlu ajarin itu berlama-lama. Yang kedua, yang saya mau bahas buat saudara, bangun hubungan dengan sesama. Bangun hubungan. Gimana caranya ratusan gini? Kan ada komsel. Kalau ada komsel, ikut. Bangun hubungan. Bukan acara hari Minggu dipindahin ke rumah, bukan. Tapi disitulah ajang kita menerima perbedaan. Di komsel yang aneh-aneh ketemu. Ya, minjem duit gak balikin, itu di komsel. Ada beberapa yang ketawa. Ada yang tiba-tiba ngilang, ya, ada yang bohong-bohong di komsel. Nah, bertahan di situ. Kita orang Kristen nih, emang siapa sih kita? Kita maunya di tempat yang semua sempurna gitu. Gak ada. Saya suka iri sama teman-teman SMA saya. Udah 33 tahun kita bersama-sama. Kalau lebaran saya ke rumah mereka, Natalan mereka ke rumah saya. 33 tahun. Selek. Beda pendapat, beda. Berantem. Tapi 33 tahun kita bisa menyelesaikan dengan baik. Saya ngiri, kok orang Kristen susah begini ya? Katanya ada kasih, tapi kok nggak bisa. Ada apa dikit kabur. Gak ada komunitas yang sempurna tuh gak ada. Oh ada Pak, di Surabaya Timur ada. Nah kalau saudara join di sana, itu Surabaya Timur jadi gak sempurna karena ada saudara. Ada. Semua punya like and dislike, semua punya minus dan ininya, kelebihannya. Semua ada gituannya. Bangun hubungan dong. Saya iri kalau saya lagi naik sepeda. Geng sepeda nih lagi riding. Satu jatuh, dek, yang lain berhenti. Yang jatuh ditolongin. Luka dibawa ke dokter. Berhenti ridingnya. Semua berhenti. Ada yang nelfon, kirimin supir. Kirimin obat. Satu prestasi nih geng sepeda, komunitas sepeda. Satu prestasi karena berbulan-bulan speednya sama terus. Tiba-tiba hari itu speednya naik. Teman-teman yang lain, hari ini kamu kalau makan gak perlu bayar, kita yang traktir kamu. Kenapa? Karena kamu speednya hari ini bagus. Geng sepeda gitu. Saya bingung kok di gereja gak ada sih. Di gereja yang ada satu jatuh,
yang lain senang. Kok belaga lupa? Diomongin yang jatuh, diomongin se-Indonesia tahu. Satu senang, yang lain iri hati. Itu gereja. Makanya gak heran banyak orang Kristen kalau ke gereja, ngomongnya ke saya gini, Pak, saya kalau ke gereja, saya lihat Tuhan Yesus aja Pak, gak lihat orang-orangnya. Ya iyalah, orang gereja banyak yang nyebelin soalnya. GS-GS aja yang manis-manis kayaknya mukanya saudara. Bangun hubungan. Ada Komsel terlibat, effort. Saya mau mahir di situ. Saya mau mahir membangun hubungan. Coba bangun hubungan sama orang yang aneh satu aja. Coba latihan. Itu PR dari saya. Yang aneh gitu. Penampilannya juga udah aneh. Rambutnya berdiri. Pernah ketemu gitu-gitu? Hah? Antingnya nyambung ke hidung, hidung nyambung ke dalam, gak tahu nyambung kemana. Coba. Yang katanya aneh. Coba. Kalau dia aneh beneran latihan di situ. Sampai tuh orang berubah total. Saya bisa cerita kayak gini karena saya udah lewatin banyak. Nah, kalau saudara sudah kuat di dalam, agenda yang ketiga, bangun hubungan keluar. Reach. Bangun hubungan ke orang-orang yang gak percaya Yesus. Ya, seringkali kita percaya Tuhan, yes, tapi agenda kedua kita gak lakuin. Main langsung ketiga. Keluar, wah makanya banyak yang jatuh di luar. Karena dalamnya gak kuat, gak punya backup, gak punya backbone. Polisi aja masuk ke daerah teroris, langsung call teman-temannya, we need backup, we need backup. Kita siapa mau bergaul sama serigala, mati kita. Makanya Yesus ngutus muridnya berdua-berdua, gak pernah sendiri-sendiri. Bangun hubungan sama orang aneh-aneh. Saya gak akan lupa sama kesaksian ini. Dan saya gak akan pernah bosan mengatakannya. Karena saya lihat perubahan orang ini luar biasa. Saya pernah waktu saya masih punya kantor, masih nyewa kantor di Jakarta, saya pernah ada seorang ibu datang ke kantor saya, appointment. Dia datang, waktu dia datang di kantor kami, semua orang gak ada yang bisa kerja. Karena waktu dia lewat, dia wangi dan dia cantik sekali. Semua pada bengong. Lihat dia jalan, ke ruangan saya lagi. Dia masuk, saya juga bengong. Cantik banget ini ibu. Tapi waktu dia ngomong, ternyata dia seorang pria. Halo Pak Jesse, mati gue. Ternyata dia seorang waria. Dan saudara mesti tahu, dia sudah down payment rumah sakit di Jerman untuk operasi ganti kelamin. Dan saya memutuskan untuk membangun hubungan sama waria ini. Ingat ya, bangun hubungan, bukan pacaran. Dan mulai saya bangun hubungan. Kalau ke mall, saya makan hati banget. Karena dia ternyata suaranya gede banget. Dia suka taruh tangan kanannya di bahu saya. Kita makan di mana gitu. Waduh. Itu orang-orang pada ngeliatin, oh itu pacarnya tuh, hah? Setiap makan sama dia, bill makan kita bisa 300 sampai 400 ribu. Pesannya banyak. Laki gitu loh makan. Satu hari, setelah 5 bulan, saya hitung-hitung bill makan saya sama dia itu udah jutaan. Saya bilang, Tuhan ini apa ya? Tiba-tiba di bulan kelima, dia datengin saya, dia bilang gini, Jess, saya membatalkan operasi kelamin. Saya sadar saya seorang pria yang diciptakan sempurna sama Tuhan Yesus saya. Di depan saya dia telepon rumah sakit di Jerman, membatalkan jadwal operasi.
Rumah sakitnya bilang DP nggak bisa dibalikin. Dia bilang it's okay. Because now saya sadar saya seorang pria yang sesungguhnya. Saya mau tanya sama saudara, bill makan yang jutaan dibanding orang ini berubah. Ini yang jutaan ada artinya? Nggak ada artinya. Dibanding lihat orang ini berubah, nggak ada artinya. Oh Pak, bangun hubungan mahal. Yes, mahal. Yesus mau hubungan sama ciptaannya, dia bayar pakai nyawa dan darahnya sendiri. Yang bisnis-bisnis pasti tahu, demi networking terjadi sama kantor sebelah, sama perusahaan sebelah, kita traktir dulu bosnya. Dari kocek sendiri. Bangun hubungan mahal. Tapi waktu hubungan terjalin, semua itu waktu kita lihat, wah itu invest yang berguna ternyata. Si waria ini, sekarang dia dandan kayak laki-laki biasa. Ya, dia gunting rambutnya nggak pakai, ganteng ternyata. Ganteng. Ya, masih suka ketemu saya, walaupun masih agak-agak ngondek. Tahu nggak sih ngondek? Saudara soalnya kayaknya nggak tahu apa-apa dari tadi, ha? Masih gitu-gitu. Tapi it's okay. Ya. Dan masih banyak orang-orang aneh lagi yang saya bisa cerita sampai sore buat saudara. Mahirlah membangun hubungan. Mahirlah menerima perbedaan. Mulai dari rumah. Terima perbedaan suami, perbedaan istri. Terima. Ada adik saudara belum mau kebaktian. Terima. Jangan dimarahin, lo gak pernah kebaktian lo, kualat nanti lo. Jangan gitu-gitu. Anggota keluarga yang belum mau kebaktian, belum mau ke gereja, ajak makan siang. Ajak, yuk lunch bareng yuk. Ajak, berubahlah. Lihat orang seperti Yesus melihat orang tersebut. Yang nantinya dia akan berubah. Jangan dihakimi duluan. Saya percaya, waktu saudara mulai bisa mempraktekkan password kita hari ini, sepakat. Artinya apa? Menerima perbedaan. Waktu saudara push the button, saudara mulai aktivasi, saudara bisa terima perbedaan. Ya, ke anak-anak, ke suami, ke istri. Lihat, waktu saudara berdoa, ini janjinya Tuhan Yesus saudara. Surga akan mengabulkan doa-doa saudara. Doa saudara jadi powerful. Tidak powerless lagi. Powerful waktu kita berdoa. Karena apa? Kita punya ability, kita punya kemampuan untuk menerima perbedaan dari yang lain. Ya, kita sedang merayakan Pentakosta. Ingat, Pentakosta bukan soal bahasa roh. Kita ngomong bahasa-bahasa lain. Udah terlalu lama kita dengar gitu-gituan. Baca lagi Kisah Rasul 2. Ya, waktu mereka terima kuasa, gereja pertama lahir. Dan apa agenda mereka? Yang mereka lakukan ada di ayat 42, nanti baca di rumah. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Fellowship. Ini dia. Membangun hubungan. Mereka tekun banget menerima perbedaan. Karena apa? Mereka spirit filled. Mereka dipenuhi oleh Holy Spirit. Jadi bukan bahasa roh doang. Orang yang spirit filled akan mahir membangun hubungan. Dan mereka rajin perjamuan kudus dan mereka rajin berdoa. Sampai akhirnya Tuhan menambahkan jiwa buat mereka. Orang banyak menyukai jemaat yang pertama. Kita bertanya, pertanyaan kita PR banget nih. Orang luar sana seneng gak sama gereja sekarang? Kita bisa jawab masing-masing. Itu PR buat setiap kota. Ya, PR buat kita semua. Ya, orang-orang di luar sana seneng gak? Jatuh cinta gak sama anak-anak Tuhan di gereja? Karena jemaat yang pertama seperti itu. Mereka kuat dalam fellowship. Mereka kuat dalam membangun hubungan. Selamat, happy trying, selamat membangun hubungan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis. God bless you all.